Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 RS10 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Devan Dionova Zuhair, Dwi Anissa Maharani, Fayaza Naira Rif, dan Muhammad Raihan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal dan kepemimpinan. Untuk yang pertama, dalam komunikasi interpersonal, yaitu pendapat dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berkaitan dengan peristiwa pribadi, keluarga, organisasi, sosial, nasional, dan internasional. Selain itu, komunikasi interpersonal bisa juga disebut komunikasi antarpribadi. Nah, jadi komunikasi interpersonal, umpan balik atau feedback sangat mungkin terjadi karena jenis komunikasi ini memungkinkan komunikator dan komunikan saling mengirimkan pesan serta menerima pesan secara bergantian. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal yaitu Pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Untuk bahasa formal itu sendiri sesuai dengan kaidah dan tata bahasa. Dan untuk bahasa informal itu tidak sesuai dengan tata bahasa. Yang kedua itu dilakukan dua orang atau lebih. Yang ketiga, bersifat terbuka dan komunikatif. Dalam arti misalnya memperlihatkan rasa senang dan berbicara dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam komunikasi interpersonal dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dilakukan komunikasi interpersonal sendiri, yaitu untuk menyampaikan informasi, untuk mengungkapkan isi hati atau ide, untuk melakukan kerjasama satu sama lain, memahami orang lain, berbagi pengalaman antar teman, untuk mengembangkan simpati, dan untuk mengembangkan motivasi dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagaimana sih agar komunikasi interpersonal menyenangkan? Yang pertama itu memiliki rasa humor yang positif. Pasti akan lebih menyenangkan dan enjoy saat berbicara jika diselingi dengan beberapa jokes. Bahkan sekelas Nabi Muhammad pun humoris. Maka dari itu, ada baiknya juga kita menyelipkan humor di sela-sela omongan kita. Tapi dengan catatan, tidak terlalu banyak mengeluarkan candaannya, karena justru dapat mengganggu tujuan apa yang mau disampaikan. Kedua, itu mampu berbicara tentang banyak hal. Dimanapun, ketika bisa banyak bicara di beberapa bidang, membuat orang lain nyaman saat berbicara kepada kita. Karena merasa nyambung dan masuk omongannya. Apalagi menjadi seorang pemimpin, harus memiliki pengetahuan yang luas agar ada banyak referensi pada timnya. Yang ketiga, itu bicara jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Bicara dengan santai dan jelas. Langsung utarakan apa yang mau disampaikan, tidak perlu tergesa-gesa. Dan juga, jangan berbicara terlalu banyak, karena dapat membuat audiens bosan dan mengantuk. Yang keempat, itu sesekali berikan pujian. Memberikan pujian amat baik pengaruhnya sebagai apresiasi kepada teman bicara. Contohnya, dosen memberikan pujian terhadap mahasiswa. Hal itu sangat baik, karena sebagai mahasiswa merasa terapresiasi oleh apa yang dilakukannya, dan membuat mahasiswa lebih semangat lagi di bidang tersebut. Yang kelima, itu efektif mengucapkan kata, menggunakan kata yang efektif dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan audiens dalam memahami apa pesan yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah menjadi pendengar yang baik, di mana menjadi pendengar yang baik, contohnya, tunggu selesai dulu lawan bicara kita, baru kita meresponnya. Dari hal di atas, maka ada baiknya untuk kita semua, siapa saja, dari kalangan apa saja, untuk mengembangkan skill komunikasi kita. Seperti quotes dari Tracy Bryan, konsultan asal Amerika, komunikasi adalah sebuah keterampilan yang dapat kau pelajari. Belajar komunikasi itu seperti mengendarai sepeda atau mengetik. Jika kau mengerjakannya, kau akan dapat mengubah kualitas dari semua bagian hidupmu. Kaitan komunikasi interpersonal dengan kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama, seorang pemimpin harus cukup percaya diri saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin sejati selalu harus mengkomunikasikan aturan dengan jelas kepada timnya. Yang ketiga, seorang pemimpin untuk menjadi efektif
harus memiliki proses berpikir yang jernih. Yang keempat, seorang pemimpin harus membangun sistem komunikasi yang transparan. Yang kelima, seorang pemimpin harus berani menegur anggotanya yang melakukan kesalahan. Yang keenam, seorang pemimpin harus berkomunikasi dengan pikiran terbuka dan selalu menerima saran dan ide untuk perbaikan. Contoh komunikasi interpersonal. Yang pertama, Ketua Rohis berdiskusi dengan pembina Rohis mengenai agenda yang akan dilaksanakan. Yang kedua, seseorang bertanya kepada salah satu calon ketua OSIS tentang bagaimana penerapan visi-misi yang ia buat. Yang ketiga, Ketua Pramuka SMA 1 dengan Ketua Pramuka SMA 2 saling bercerita tentang pengalaman organisasinya. Yang keempat, Ketua PMR bertanya kepada mantan Ketua PMR bagaimana menjadi ketua yang baik. Mari kita review kembali tentang bagaimana agar komunikasi interpersonal menyenangkan. Yaitu ada 6. Yang pertama itu memiliki rasa humor yang positif. Agar lebih menyenangkan dan enjoy saat berbicara. Yang kedua itu mampu berbicara tentang banyak hal. Yang ketiga, berbicara jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Yang keempat, memberikan pujian. Yang kelima, menggunakan kata yang efektif dan tidak berbelit-belit. Dan yang keenam, menjadi pendengar yang baik. Kita harus saling memahami satu sama lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.